Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Hera Purina dengan NIM akhir 1004. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya di LKM 5 dengan pembahasan Naive Bayes Classification. Langsung saja di sini nomor satu, ulangi langkah pada kelas praktikum untuk dataset STAR dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4, kemudian tuliskan akurasinya. Nah, di sini pertama-tama kita masukkan dulu stars dan adultnya atau dataset stars dan adultnya. Kemudian di sini saya punya mengimportkan apa yang diperlukan nantinya, yaitu di sini ada import pandas, kemudian akurasi score untuk menampilkan akurasinya, terus habis itu ada trend test split untuk membagi data trend dan data testnya, kemudian ada Gaussian NB sebagai model naive Bayes classification-nya. Kemudian di sini langsung saja di nomor satu, yaitu pertama-tama ada dataset stars. Di sini saya membaca dulu dataset stars-nya, kemudian dihapus anametnya atau atribut yang tidak memiliki nama. Semisal contohnya itu indeks, kemudian di sini kita menentukan input dan targetnya. Di sini inputnya itu seluruh atribut selain start kategori, di mana uh, inputnya ini akan berisi atribut yang digunakan untuk prediksi. Nah, jadi targetnya itu yang diprediksi itu start kategori gitu. Terus Terus ada model Gaussian NB untuk memodelkan klasifikasinya. Kemudian di sini kita mulai untuk menghitung test size-nya. Di sini menggunakan trend test split dengan inputnya itu seluruh kategori selain start kategori. Kemudian targetnya itu start kategori dengan test size-nya itu 0,2 dan random state-nya itu 42. Kemudian kita model fit X train 1 dan Y train 1. Kemudian kita masukkan ke dalam akurasi satu untuk hasil akurasi skornya. Kemudian sama seperti TSS 0,2, di sini kita menghitung TSS 0,3 dan 0,4 dengan di sini dituliskan TSS-nya 0,3 untuk TSS 0,3 dan TSS 0,4 untuk test size 0,4. Kemudian di sini di print dataset stars.csv sebagai judulnya. Kemudian kita print akurasinya. Dengan akurasi 0,2 itu mengambil akurasi satu ini tadi, terus habis itu akurasi 0,3 mengambil akurasi 2, terus habis itu akurasi 0,4 mengambil akurasi 3. Terus beralih ke dataset adult.csv. Di sini kita baca dulu datasetnya, kemudian kita hapus atribut work class, education, marital status, occupation, relationship, race, native country. Ini kita hapus data yang bukan numerik. Kemudian di sini kita membuat data dummies atau ya data dummy dari gendernya. Kemudian kita gabungkan data dummy-nya itu di kita gabungkan ke dataset utamanya. Kemudian kita drop kolom gender dan male-nya karena gender ini sudah ada dari data dummy-nya dan male-nya ini untuk menghindari dummy trait. Terus habis itu kita kita ambil input dan targetnya. Di sini inputnya itu seluruh atribut selain income dan targetnya ini income. Gitu. Income. Terus habis itu kita modelkan Gaussian NB sebagai model naif Bayes-nya. Terus habis itu kita hitung test size-nya. Sama seperti sebelumnya juga, kita menggunakan X train 1, X test 1, Y train 1, Y test 1 sama dengan train test split. Dengan inputnya itu semua atribut selain income, targetnya itu income, dan test size-nya itu 0,2 dengan random state-nya itu 42. Terus
Ada model fit juga sama seperti sebelumnya, terus kita masukkan ke dalam akurasi satu untuk hasil akurasinya. Sama juga di TSS 0,3 dan 0,4. Kemudian kita printkan dataset .csv dengan akurasi 0,2 itu menampilkan akurasi 1, 0,3 akurasi 2, dan 0,4 itu akurasi 3. Coba kita jalankan. Di sini dapat diketahui untuk data set stars.csv, eh, akurasi 0,2 mendapatkan 0,83333, kemudian akurasi 0,3 mendapatkan akurasi 0,86111, terus tes size yang 0,4 kita mendapatkan akurasi 0,84375. Maka di sini dapat dilihat tes size yang hampir sempurna itu berada, atau teses yang terbaik itu ada pada teses 0,3 dengan akurasi 0,861111. Kemudian untuk dataset .csv di sini untuk teses 0,2 akurasinya 0,79916, kemudian teses 0,3 akurasinya itu 0,79999. Tesas 0,4 akurasinya itu 0,79828. Nah, dapat dilihat juga untuk dataset adult, untuk tesas yang terbaik atau yang mendekati sempurna itu berada di akura berada di tesas 0,3 dengan akurasi 0,79999. Tuh, kemudian lanjut di nomor 2. Untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data aslinya. Baik, di sini pertama-tama kita menggunakan dataset stars.csv. Sama seperti sebelumnya, kita apa? Ini baca dulu datasetnya, terus habis itu kita hapus juga indeksnya, terus habis itu di sini kita menghitung data aslinya terlebih dahulu. Data aslinya itu sama seperti tadi, inputnya itu semua atribut selain star kategori dan targetnya itu star kategori. Terus di sini saya menggunakan test size 0,2. Kemudian hasil akurasinya dimasukkan ke dalam akurasi asli ini. Kemudian di print dataset stars.csv untuk akurasi semua atribut akan menampilkan akurasi asli ini atau hasil perhitungan data asli ini. Kemudian di subset satu di sini saya mengambil temperatur dan luminosity, di mana kedua atribut ini berbanding lurus. Terus sama seperti sebelumnya, tes tesnya itu 0,2 karena akan membandingkan mana di antara subset-subset itu akurasinya yang paling terbaik atau paling sempurna atau mendekati 1 atau 100% gitu. eh, Terus di print hasil akurasi subset satu, terus habis itu terus lanjut di subset 2. Di subset 2 ini saya memiliki radius dan absolute magnitude. Ah, Kenapa dua atribut ini? Karena kedua atribut ini juga memiliki perbandingan yang sama gitu. Perbandingan lurus seperti itu. Untuk tes size-nya juga masih sama yaitu 0,2. Kemudian kita printkan akurasi subset 2. Lanjut di dataset adult.csv sama seperti sebelumnya, kita siapkan dulu datanya, yaitu kita baca adult.csv, kemudian kita drop yang selain numerik, terus kita tambahkan data damisnya, terus habis itu kita hitung data aslinya. Sama seperti sebelumnya, data aslinya itu yang input aslinya itu semua atribut selain income, terus targetnya itu ya income. Terus TSS-nya di sini 0,2 dan di print untuk akurasi semua atribut di data set itu di dalam akurasi asli ini. Terus habis itu di subset nomor satu di sini saya menggunakan each hours per week and capital gain. Terus habis itu TSS-nya 0,2 masih sama dan kemudian di print di akurasi subset satu.
Terus di subset nomor 2 juga sama. Di sini di subset nomor 2 saya mengambil atribut age, educational number dan hours per week. Dasarnya 0,2 dan kemudian di print akurasi subset 2-nya. Untuk hasilnya di dataset stars.csv di sini untuk semua atribut akurasinya memiliki akurasi 0,83333, kemudian akurasi subset 1 itu 0,6458333, kemudian akurasi subset 2 itu 0,9791666. Nah, di sini dapat dilihat bahwa akurasi subset 2 yaitu radius dan absolute magnitude lebih bagus akurasinya daripada akurasi semua atribut. Kemudian di dataset ada .csv. Di sini untuk akurasi semua atribut mendapatkan 0,79916 dan akurasi subset 1 itu 0,7987. Kemudian akurasi subset 2 mendapatkan 0,8055. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa di dataset .csv akurasi subset 2 yang mengambil input subsetnya itu age, educational number, dan hours per week itu lebih besar daripada akurasi semua atribut yang dilakukan di awal tadi. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya segitu penjelasan dari tugas LKM 5 saya dengan materi Knife Based Classification. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.